Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alia Nurul Latifah dari Teknik Informatika A dengan NIM 1227050018. Nah, jadi di sini saya akan membuat atau membangun sebuah neural network di Excel. Nah, ada pun langkah yang pertama yaitu tentunya kita membuka Excel-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membukanya ya. Nah, untuk kemudian siapkan datanya. Nah, adapun datanya saya dapatkan dari website. Nah, ini ya saya dapatkan dari website Datamation. Nah, kemudian langkah yang pertama kita membuat tabelnya dengan kolom training data ya. Di sini saya sudah membuatnya. Nah, karena kan kita akan memasukkan data ini ya yang input ini. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuatnya. Jadi di sini bisa langsung disalin aja ya. Nah, seperti ini. Nah, adapun langkah kedua yaitu kita menyiapkan bobot dan biasnya terlebih dahulu. Nah, jadi bobot dan bias itu berfungsi untuk membuat sebuah model prediktif. Nah, adapun bobot merupakan nilai yang disesuaikan model selama pelatihan untuk memberikan tingkat kepentingan yang berbeda pada fitur. Nah, adapun bias merupakan informasi tambahan yang ditambahkan di prediksi. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya untuk menyiapkan bobot dan bias itu tersendiri, tentunya kita harus buat tabelnya terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Di sini ada weight atau bobot, kemudian di sini ada bias. Nah, untuk weight 1 bisa kita masukkannya 72%. Kemudian weight 2-nya 77%. Dan weight 3-nya 85%. Nah, adapun untuk mendapatkan atau untuk memperoleh nilai bias, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Bisa kita salin di sini. Nah, di sini sudah ada ya nilai dari bias itu tersendiri yaitu 1,57. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung keluaran jaringan saraf untuk menormalkan bias agar dapat digunakan dalam model menggunakan fungsi sigmo. Nah, adapun fungsi sigmoid itu tersendiri yaitu yang memungkinkan jaringan saraf membuat prediksi dengan cara yang lebih seimbang. Nah, kita di sini bisa membuat terlebih dahulu kolom outputnya ya. Di sini sudah ada. Nah, kemudian masukkan rumus ini. Nah, adapun output atau outputnya dari langkah ketiga ini, yaitu ini ya, bisa dilihat. Nah, adapun langkah yang keempat, yaitu menyesuaikan bobot untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, seperti yang dapat dilihat ya dari websitenya sini. Nah, adapun langkah yang pertama tentunya membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat tabelnya ya. Nah, di sini ada 3 kolom, ada week 1, week 2, dan week 3. Nah, adapun untuk untuk mendapatkan hasil nilai atau nilai yang pertama untuk week 1 kita dapat menyalin rumus ini ya. Kemudian masukkan saja di sini. Nah, ini. Nah, adapun untuk mendapatkan hasil week 2, kita bisa mendrag week 1 ke week 2. Nah, seperti ini. Nah, begitupun untuk week 3 ya. Kita bisa mendragnya lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya, datanya tuh sudah sesuai seperti yang ada di dalam website ini. Nah, untuk kemudian yang selanjutnya jadi pada langkah keempat ini, kita akan mengisi semua sisa dari tabel ini. Nah, jadi
untuk mengisi WX1 kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, ini ya hasilnya 74%. Nah, kemudian untuk WX2 dan WX3 kita bisa drag ya. Nah, bentar. Nah, yang WX3 juga sama ya. Nah, untuk bias dan output juga sama ya, bisa di drag sini. Nah, dengan outputnya. Nah, untuk kolom yang weight setting juga sama, ini di drag aja ya. Seperti ini. Nah, ini jadi nilai hasilnya udah keluar ya, sesuai dengan yang ada di website. 74%, 77%, 87%. Nah, udah sama ya. Nah, adapun untuk langkah kelima, yaitu calculate remaining value, yang dimana kita bisa mendrag semuanya ya di sini yang bias bisa didrag dari bawah ini sampai dari atas sampai ke bawah ini udah ya. Nah, ada hasilnya. Begitupun dengan output. Nah, untuk bagian whitening juga sama ya ini. Nah, untuk yang wax juga sama ya, yang ini bisa di drag langsung. Yang ini juga, yang keduanya, yang ketiganya juga sama. Nah, ini udah sesuai ya seperti yang ada di tabel yang ada di website. Untuk hasilnya sama ya. Tuh yang ini 86% sama 65%, 95%. Nah, ini sama ya. Nah, mungkin selanjutnya langkah ke-6. Nah, jadi untuk langkah ke-6 itu yaitu menambahkan lebih banyak training data. Nah, yang pertama mungkin kita bisa menyalin ini ya, training data dari input 1 sampai ke outputnya. Nah, dari sini. Nah, ini bisa disalin langsung ke bawahnya. Nah, kemudian pada bagian web ini kita bisa mendragnya satu per satu ya. Nah, langsung. Nah, yang ini juga sama, di drag aja. Nah, yang ini juga sama ya. Pada bagian bias juga sama kita drag. Nah, pada bagian outputnya juga. Kemudian pada bagian web ini ya. Nah, ini sudah ya, sudah sesuai dengan hasilnya, sudah sesuai dengan yang ada pada website. Untuk WX1 dengan hasil 100% akhirnya, kemudian WX2 itu 43, WX3-nya 83%, untuk biasnya ada 1,25, kemudian outputnya 0,7, kemudian weight turning pada WX1-nya 0 ya, kemudian pada WX2-nya min 0,1, kemudian
pada week 3-nya juga sama ya, ini udah sama ya. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit merapikannya terlebih dahulu ya. Kita fontnya supaya sama, kita buat ini. Biar membedakan gitu ya, kita buat tambahkan warna. Nah, seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.